Halo teman-teman IQ World Indonesia, dengan Coach Andri di sini menyambung pembahasan kita mengenai pola emosi di video sebelumnya. Di video ini kita akan membahas sedikit mengenai pola berpikir kita atau thinking pattern dan pola tingkah laku kita atau our behavior pattern. Nah, saya ingat pada waktu saya ambil sertifikasi executive coach saya di Sydney, Australia, ada satu kalimat yang diucapkan oleh mentor saya, Fasti, yang sangat berkesan dan saya gunakan sebagai pedoman setiap kali saya melakukan coaching atau training. Kalimat itu berbunyi, always prioritize curiosity over judgment. Apabila diterjemahkan secara langsung, kira-kira artinya selalu memprioritaskan rasa ingin tahu ketimbang penilaian atau penghakiman atau menghakimi orang. Kalimat itu sangat powerful karena membuat saya aware dengan pattern, dengan pola saya, pola berpikir saya, pola tingkah laku saya selama ini. Apabila ada suatu kejadian dalam hidup saya, apakah saya lebih menggunakan rasa ingin tahu saya, ataukah saya langsung menilai atau menghakimi orang lain? Ada contoh kejadian dari salah satu peserta training kami di Jawa Timur tahun lalu. Anggaplah namanya Tony. Nah, kejadian itu pada saat Tony pulang ke rumah setelah dia bekerja di siang harinya, lalu sorenya ditambah lagi ada extra training, training EQ yang harus diikuti. Dia pulang ke rumah, ini ceritanya dia sendiri ya, dia pulang ke rumah, dia lihat rumahnya katanya belum dibersihkan Pak. Berantakan semuanya, makanan juga belum siap, lalu dia melihat istrinya lagi tiduran di sofa. Lalu muncul emosi-emosi seperti emosi kesal di sana, agak kesel, dia mau marah. You know? Nah, apabila Tony tidak sadar akan pola emosinya dan tidak sadar juga akan pola berpikirnya dan tingkah lakunya yang biasa dia lakukan pada saat kejadian yang sama, maka pola itu akan terulang lagi dan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Pola apa itu? Pola itu dari kesal, lalu mungkin dia membangunkan istrinya yang lagi tidur, lalu bertanya, ini rumah kenapa masih berantakan? Makanannya juga belum siap. Saya seharian capek kerja di luar, kamu ngapain aja di rumah? Semuanya itu terdengar dan bersifat sangat menghakimi, menilai, judgment, dan hanya berdasarkan asumsi. Nah, untungnya tahun ini baru saja selesai belajar EQ di hari pertama. Lalu dia dengan sadar, dengan conscious, dengan sadar mengganti pola lama yang biasanya menghakimi dan belajar menjadi lebih curious, lebih ingin tahu. Dan dia pun membangunkan istrinya yang sedang tidur lalu bertanya, apakah istrinya membutuhkan bantuan untuk membersihkan rumah dan menyiapkan makanan? Ternyata istrinya hari itu merasa kurang enak badan dan seharian merasa sangat lelah. Jadi dia kebanyakan beristirahat. Nah, mendengar hal itu, Tony tidak jadi marah dan malah semangat membantu istrinya membersihkan rumah dan menyiapkan makan malam bersama. Dan hubungan kedua suami istri pun menjadi lebih erat. Nah, coba kita refleksikan sedikit apa yang terjadi, apa yang tadi Tony alami. Bagaimanakah pola pikir kita, pola perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya pada saat karyawan melakukan kesalahan, apakah kita lebih sering berkata, kamu ini salah melulu, sudah dikasih tahu berulang-ulang, salah lagi, bisa kerja nggak sih? Atau kita bisa lebih curious, lebih ingin tahu, apa sih sebenarnya yang menyebabkan dia salah melulu? Apakah perintah kerjanya sudah jelas, baik tertulis maupun lisan? Apakah dia sudah diberikan pelatihan yang cukup dalam melakukan pekerjaannya? Atau dengan teman kita, karena mereka tidak balas WhatsApp kita, diajak ketemuan nggak pernah bisa, tidak berterima kasih pada saat kita melakukan sesuatu untuk mereka, apakah kita langsung menghakimi dan menilai buruk tentang mereka? Atau kita bisa lebih curious, lebih penasaran, lebih ingin tahu dan berpikir bahwa mereka pasti punya alasan masing-masing yang belum tentu kita mengerti, atau yang belum tentu kita perlu tahu. Nah, mungkin pada saat ini teman-teman mulai berpikir dan mulai sadar sedikit, waduh coach, saya kadang-kadang sering juga loh berpikir seperti itu, langsung mengambil kesimpulan berdasarkan asumsi dan menghakimi orang lain. Jangan khawatir, saya pun kadang-kadang masih suka seperti itu. Karena otak kita ini dirancang sedemikian rupa untuk mengenal pola, mengenal pattern, lalu membuat pilihan yang lebih nyaman, sehingga otak kita tidak perlu banyak lagi bekerja. Namun apa yang dapat merubah pola tersebut?
Itu adalah yang kita setelah pelajari beberapa video belakangan ini mengenai self-awareness, kesadaran diri kita. Pada saat kita sudah mulai berpikir untuk menghakimi, kita sadar, tunggu dulu, mungkin ada penjelasan lain dari kejadian ini. Dan secara sadar, secara conscious, kita memilih, we choose, untuk menjadi lebih curious, menjadi lebih ingin tahu. Nah, mendahulukan rasa ingin tahu ini atau curiosity daripada menghakimi bukan hanya berlaku untuk orang lain ya, atau terhadap orang lain, namun juga berlaku terhadap diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Berapa sering kita menyalahkan diri kita sendiri, menghakimi diri kita sendiri, berapa sering kita sangat keras terhadap kita sendiri, dan memunculkan pattern negatif self-talk, atau pola percakapan diri yang negatif dalam diri kita. Kata-kata seperti, ya saya memang tidak berguna, setiap kali saya melakukan sesuatu pasti salah dulu, memang mungkin saya bodoh, atau semua orang bilang saya memang jelek, makanya sampai saat ini saya masih single. Atau yang lainnya, mungkin sudah takdir saya Pak untuk jadi orang miskin, kan tidak semua orang bisa kaya. Nah, apabila kita sadari pola ini dan secara sadar, secara conscious, merubah pola tersebut dan mengganti kata-kata judgment atau menghakimi tersebut dengan curiosity, pola percakapan Anda dengan diri Anda akan menjadi jauh lebih baik. Contohnya, pada saat muncul perkataan dengan diri kita sendiri, saya memang tidak berguna, kerjaan saya salah terus. Nah, apabila kita memilih, sekali lagi, apabila kita memilih untuk menjadi lebih ingin tahu, menjadi lebih curious, kita akan bertanya kepada diri kita, apa sih yang membuat saya salah melulu? Bagaimana caranya? Atau apa yang saya bisa lakukan agar saya tidak salah lagi? Nah, contoh yang lainnya, semua orang bilang saya memang jelek, makanya sampai saat ini saya masih single. Lalu kita challenge, lalu kita jadi lebih curious, semua orang itu siapa? Yang bilang kamu jelek itu semua itu siapa? AA, teteh, papa, mama, teman, siapa semua itu. Lalu definisi jelek itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah benar tidak ada orang jelek yang punya pasangan? Jadi kita challenge, kita menjadi lebih curious, menjadi ingin tahu, dan kita challenge diri kita sendiri. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah pentingnya menyadari polanya dulu, patternnya dari perilaku kita sehari-hari. Apakah kita lebih sering menghakimi baik diri kita sendiri maupun orang lain, atau kita bisa lebih penasaran, lebih ingin tahu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa hubungannya sih Coach belajar lebih curious atau ingin tahu daripada menghakimi dengan kecerdasan emosi? Curiosity atau rasa ingin tahu adalah salah satu syarat utama dalam mengembangkan beberapa kompetensi dari kecerdasan emosi. Salah satunya adalah kompetensi empati. Apabila kita ingin menumbuhkan rasa empati kita, ingin memahami apa yang membuat mereka berpikir, bertindak, dan bertingkah laku sedemikian rupa, maka kita harus merubah pola yang mungkin biasa, kita sering menghakimi dulu, dan menjadi lebih curious, lebih ingin tahu. Saya Coach Andri Bernardi dari IQ World Indonesia, mohon pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Keep on growing. So, teman-teman semua, jika video ini bermanfaat untuk Anda, klik tombol subscribe dan lonceng sekarang juga agar Anda mendapatkan notifikasi dari channel YouTube IQ World Indonesia. Dan jika Anda punya pertanyaan, silakan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami berikutnya. See you!